infonya kan yang nanti sukses mencairkan dana amanah itu garis terah Bung Karno bisa ke bawah bisa ke atas gitu ya? Iya bisa, bisa. Bisa dijelaskan ini. Jadi kalau dikaitkan dengan Bung Karno, saya juga masih percaya juga karena Bung Karno itu sosok manusia yang sekarang masih aktif dalam berbentuk sukma, ya. Ya contohnya aja pada waktu rame-rame hiruk pikuk tentang perpindahan ibu kota ya ke IKN itu, itu dari Kalimantan itu juga sebagian menyampaikan kepada kami ya, kepada kami. Tapi khayalan mereka aja yang mohon maaf ya, kalau nanti misalnya ibu kota negara itu dipindah ke sini, apa tidak akan ada perubahan alam besar-besaran ekosistem ini? Karena Kalimantan, Borneo itu paru-paru dunia, paru-paru dunia. Jadi ekosistemnya itu harus terjaga dengan baik gitu. Lalu apa? Nanti ketambah ramai, enak, duit banyak di sana. Waduh, kita ini tidak butuh duit, yang kita itu butuh hidup ayem dan tentrem gitu. Nah sama dengan pikiran saya secara spiritual ya. Kenapa Amerika Serikat itu ibu kota kok di Washington, kok tidak di New York, yang banyak duit hiruk pikuk perdagangan rame internasional ya. Demikian juga negara-negara yang lain, karena mereka itu masih memegang fatwa leluhur. Kalau menurut hemat saya untuk NKRI ini boleh ibu kota di mana aja, Sabang sampai Merauke itu wilayah kita, mana saja boleh. Tapi bagaimanapun tempat pimpinan nomor 1 kalau sekarang RI 1 seyogianya di Lembah Singosari. Kenapa Singosari Kabupaten Jawa Timur di Malang ini? Secara spirit, secara historis jelas dari Singosari lah Nusantara itu menjadi besar, terwujudlah Mojopahit 341 tahun, bahkan pengaruh politik dan perdagangannya 2/3 dunia waktu itu ya. Nah terus dari sisi keamanan di sini ada Kostrad, ada Pangkalan Udara ya, ada Angkatan Laut juga, meskipun daratan ada Angkatan Laut di Kalem sana. Lalu lalu peninggalan secara umum juga, bahkan 100 tahun sebelum Masehi kerajaan pertama itu adalah di Sumberawan naik ke atas di lereng Gunung Arjuna, dan pintu gerbangnya masih berdiri megah, yaitu Dwaropolo II di Singosari yang patung raksasa gedenya bayi itu, gedenya 3 meter itu. Nah itu kan membuktikan bahwa memang bumi Jawa itu adalah bumi suci yang patut menjadi spirit nasional dan internasional. Kalau ibu kota negara nanti bisa aja di mana aja, bisa aja, asal jangan sampai merusak ekosistem dan merusak budaya adat. Karena justru budaya adat itulah yang sekarang diharapkan oleh pihak lain untuk hancur. Kalau budaya adat udah hancur, udah semuanya hancur. Semua hancur negara ini. Anak yang infonya kan yang nanti sukses mencairkan dana amanah itu garis terah Bung Karno bisa ke bawah bisa ke atas gitu ya? Iya bisa, bisa. Bisa dijelaskan ini. Jadi kalau dikaitkan dengan Bung Karno, saya juga masih percaya juga karena Bung Karno itu sosok manusia yang sekarang masih aktif dalam berbentuk sukma ya. Kenapa? Karena memang setiap negara itu ada sukma aktif yang nuntun bangsa itu. Siapa sukma lalu menjadi Bung Karno, menjadi ini, menjadi itu? Sukma manusia pertama di benua itu, misalnya di Afrika. Di Afrika itu juga ada sukma yang nuntun terus bangsa Afrika. Ya, itu kalau Adamnya sanalah. Nah, kita juga begitu. Kita juga begitu. Kita itu Adamnya bangsa Nusantara. Kalau lihat geografis kondisi alam, kita itu miniatur dunia.
karena di sini sembarang ada, sembarang menjanjikan real dan kekayaan sangat besar. Itu terahnya ada juga, terah lah. Berbicara masa terah Bung Karno, kalau saya mendengarkan apa yang pernah disampaikan oleh Mas Guntur, putra Bung Karno yang barep, beliau pada waktu ditanya wartawan apa kawan-kawannya itu menjawab begini, untuk menjadi RI 1 tidak harus darah biologis Bung Karno. Itu dari Mas Guntur sudah jawab seperti itu. Artinya ya rasional juga, karena Mas Guntur juga melihat dan paham bahwa wahyu itu tidak pilih-pilih. Wahyu itu milih jiwa orang, bukan milih keturunan siapa gitu. Okay. Oh, okay. Tapi saya sudah menilai memang yang dapat wahyu nanti juga dari kalangan apapun, tapi yang jelas dapat wahyu itu ya. Ya, makanya saya untuk giring ke sana itu bagaimanapun kalau kerajaan-kerajaan itu kan jelas punya sistem kehidupan yang berbudaya Pak Jen. Okay. Entah Jogja, entah Solo, entah Cirebon, entah Sumeneb, entah Banten, entah mana-mana itu punya sistem lah. Sistem kebudayaan yang sudah mandiri karena himpunan dari sistem adat inilah yang kita harapkan masih memperkuat sebagai fondamen nanti itu. Sehingga siapa nanti yang antara terpilih di antara budaya-budaya terah tadi itu, ya tergantung wahyu tadi itu. Karena wahyu itu yang menunjuk Tuhan gitu. Yang menunjuk Tuhan.